Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah rencana yang super ambisius dari Indonesia, yaitu soal ketahanan pangan. Gimana caranya? Ternyata dengan merombak total BUMN atau badan usaha milik negara yang ngurusin soal pangan. Ini pertaruhan yang gede banget loh, karena tujuannya sangat fundamental, mastiin kita semua punya cukup makanan di meja. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Sebuah paradoks yang aneh banget. Kita tahu Indonesia ini negara agraris, tanahnya subur. Tapi kok ya kita masih bergantung banget sama impor buat makanan pokok. Ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi kenyataan yang benar-benar mempengaruhi kebijakan ekonomi dan hidup jutaan orang. Biar kita semua kebayang segede apa sih tantangannya, kita perlu lihat datanya langsung. Di bagian pertama ini, kita akan coba bongkar angka-angka yang nunjukin betapa peliknya situasi pertanian di Indonesia. Coba deh lihat angka ini. Ini data dari tahun 2008 ya. Hampir 100 juta orang, itu artinya hampir setengah populasi Indonesia waktu itu. Hidupnya bergantung pada sektor pertanian. Gede banget kan? Ini nunjukin kalau pertanian itu bukan cuma soal sumber makanan, tapi juga sumber utama pencarian bagi banyak banget keluarga di Indonesia. Dan ini dia yang bikin pusing. Coba perhatikan grafiknya. Naik turunnya impor beras kita tuh ekstrim banget. Lihat deh, di tahun 2018, impornya meroket sampai lebih dari 2 juta ton. Terus di tahun 2020, anjlok drastis. Grafik ini ngasih gambaran yang jelas banget betapa nggak stabilnya pasokan pangan kita dan betapa rentannya kita sama pasar global. Terus gimana dong cara pemerintah menjawab paradoks ini? Ternyata jawabannya itu ada di sebuah filosofi yang akarnya udah kuat banget dalam sejarah Indonesia. Yuk kita bedah ideologi yang jadi fondasi dari semua strategi ini. Intinya tuh gini, ekonomi kerakyatan itu memprioritaskan kesejahteraan orang banyak di atas keuntungan segelintir orang. Jadi ini bukan soal pasar bebas yang siapa kuat dia menang, tapi sebuah sistem yang sengaja dirancang buat mengangkat kesejahteraan seluruh masyarakat. Semangatnya? Ya gotong royong dan kekeluargaan. Kutipan dari salah satu bapak bangsa kita, Muhammad Hatta, ini dalam banget maknanya. Beliau mau bilang kalau kemerdekaan sejati itu bukan cuma soal politik, tapi juga soal ekonomi. Kesejahteraan bersama itu ya syarat utama buat kita bisa merasa benar-benar merdeka dan bersaudara. Nah, disinilah letak perang gagasannya. Di satu sisi ada ekonomi kerakyatan yang sifatnya melindungi petani dan pasar domestik. Di sisi lain, ada tekanan globalisasi yang mendorong perdagangan bebas dan impor. Keduanya ini punya tujuan yang seringkali tabrakan, dan inilah dilema yang terus dihadapi dalam kebijakan pangan Indonesia. Oke, tadi kita udah ngomongin filosofinya yang agak abstrak. Sekarang kita beralih ke strategi konkretnya yang benar-benar lagi dijalankan pemerintah saat ini. Ini bisa dibilang langkah modern untuk mewujudkan cita-cita yang udah lama ada. Dan inilah wujud nyatanya, inisiatif ID Food. Idenya adalah menyatukan beberapa BUMN pangan, kayak yang ngurusin perikanan, pertanian, dan lain-lain, di bawah satu atap. Tujuannya simpel banget, biar mereka semua kerja bareng secara lebih sinergis dari hulu sampai hilir. Harapannya, rantai pasok pangan nasional jadi makin kuat dan efisien. Oke, rencananya kedengaran bagus. Tapi, gimana sih cara kerjanya secara hukum dan struktur? Nah, sekarang mari kita bedah blueprint dari pemerintah buat melihat gimana mesin raksasa ini dirancang biar bisa jalan. Nah, ini dia kitab sucinya. Semuanya diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi, ini bukan rencana main-main ya. Lewat peraturan inilah pemerintah ngebentuk sebuah badan baru yang punya kekuatan besar buat mengelola aset dan investasi negara, khususnya di sektor BUMN. Jadi di dalam peraturan itu ada 4 pemain utama. Pertama tentu ada BUMN-nya sendiri. Lalu ada badan baru yang tugasnya mirip manajer aset negara. Di bawahnya ada 2 jenis holding atau perusahaan induk, satu yang fokus ke investasi dan aset, dan satu lagi yang fokus ke urusan operasional bisnis sehari-hari. Jadi kalau kita sederhanain, alur kerjanya kira-kira begini. Pertama, semua aset negara kayak modal atau tanah diserahkan ke si badan. Kedua, badan ini lalu menyuntikkan modal itu sebagai investasi ke perusahaan-perusahaan induk. Nah, perusahaan induk inilah yang kemudian turun tangan langsung mengelola operasional BUMN pangan setiap hari. Ini adalah struktur komando dari atas ke bawah yang dirancang biar lebih terkontrol dan efisien. Tapi ya, namanya juga rencana segede ini, pasti nggak mungkin jalannya mulus-mulus aja kan? Pasti ada rintangannya. Sekarang, yuk kita lihat tantangan-tantangan besar apa aja sih yang harus dihadapi oleh strategi baru ini.
Dan ternyata PR-nya banyak banget. Masalahnya tuh klasik, tapi super krusial. Mulai dari infrastruktur yang udah tua dan nggak memadai, resiko ganti pemerintah ganti kebijakan, sampai isu yang lebih mendasar kayak banyak petani yang nggak punya lahan sendiri dan lahan pertanian yang terus menyusut setiap tahun. Sehebat apapun struktur BUMN yang baru ini, mereka harus berhadapan langsung dengan masalah-masalah kronis ini. Nah, semua ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Setelah kita lihat paradoksnya, filosofinya, strateginya yang rumit, sampai tantangannya yang berat, pertanyaannya tetap satu. Apakah pendekatan yang sangat terpusat dan terstruktur ini pada akhirnya akan jadi jawaban yang selama ini kita cari? Apakah ini benar-benar bisa membawa Indonesia mencapai kedaulatan pangan? Sepertinya cuma waktu yang bisa menjawabnya.